Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Business Talk bersama saya Masih Tertarikan. Saudara telah hadir juga di tengah-tengah kita wartawan kontan Mbak Titis Nudiana. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona. Oke, dan kita tahu acara dari puncak gelaran KTT G20 saat ini tengah berlangsung di Nusa Dua Bali dan puncak rangkaian G20 pada 15 hingga 16 November 2022. 17 kepala negara hadir untuk membahas isu-isu yang menjadi tantangan global. Apa saja yang menjadi sorotan pada hari ini? Telah bergabung juga bersama kita jurnalis Kompas TV dari panggung G20, Paskalis Iswari. Selamat malam Paskalis. Apa yang menjadi sorotan di KTT G20 hari ini? Adakah bocoran terkait hasil akhir atau deklarasi G20? My sister, saya akan coba bagi dua pada hari ini yang menjadi topik utama. Ini karena dibagi dalam dua sesi, pagi dan juga setelah makan siang. Kalau di sesi pertama, ini pembahasannya adalah soal ketahanan pangan dan juga energi. Nah, di sesi pertama ini tampaknya pembicaraannya ini lebih alot, mengingat kami menyimpulkan dari jamnya sebenarnya. Harusnya kalau dijadwal pada pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah, para pemimpin negara ini sudah selesai menggelar pertemuan di sesi pertama. Lalu dilanjutkan dengan makan siang. Tapi tadi ini molor sekitar kurang lebih 40 menit. Padahal jam mulainya sebenarnya sudah tepat sesuai dengan rundown. Teman-teman media yang di sini memperkirakan ini tampaknya akan alot, mengingat soal ketahanan pangan, ketahanan energi ini erat sekali kaitannya dengan perang ataupun invasi Rusia ke Ukraina yang mengerek harga pangan, harga pupuk dan juga harga energi. Saya coba rekap juga ketika pidato pembukaan Presiden di sesi pertama tadi, Presiden dengan sangat jelas menyebutkan bahwa meminta negara-negara ini untuk berkolaborasi, bersinergi, menyampingkan keinginan ataupun kepentingan negara-negara mereka. Dan ia mengatakan bahwa kita harus menghentikan perang, bahwa ini adalah opsi yang tidak bisa tidak dilakukan begitu. Ini pesan Presiden ketika membuka sesi pertama. Tidak ada press statement sebenarnya setelah sesi pertama selesai. Tapi kalau kita lihat dari wajah-wajah Presiden, lalu juga tadi ada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden, wajahnya sebenarnya tidak mendung begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah kabar baik, mendapatkan hal yang baik di sesi pertama pembahasannya meskipun cukup alot. Nah, di sesi kedua, Ilona ini membahas soal kesehatan. Kalau kesehatan, yang menjadi highlight-nya adalah soal Pandemic Fund yang 2 hari lalu pada tanggal 13 November Presiden sudah juga meresmikan Pandemic Fund, sebuah dana urunan dari negara-negara dan juga lembaga filantropi yang ikut menyumbang Pandemic Fund ini. Dana ini sebenarnya digunakan nantinya untuk membantu negara-negara berkembang ataupun negara miskin ketika di masa depan akan terjadi pandemi seperti COVID-19 lagi. Presiden dalam pidatonya mengatakan bahwa harapannya ini mengingatkan juga negara-negara supaya saling bantu bahu-membahu begitu ketika ada pandemi dan bisa membuat negara berkembang yang ada menjadi jembatan antara negara kaya dan juga negara miskin, terutama negara-negara miskin yang cukup kesulitan ketika terjadi pandemi. Itu rekapnya kira-kira pada hari pertama ini, my sister. Baik, terima kasih Paskalis. Ini tampaknya kalau dari laporan rekan kita di lapangan belum ada sinyal positif dari hasil KTT G20 yang dilaksanakan di Bali. Meski harapan kita bersama bahwa harusnya ada komunikasi ya. Meski agak sulit lagi dan lagi, perang Rusia dan Ukraina menjadi salah satu faktor paling berat adanya keputusan yang kita harapkan gitu. Terima kasih Paskalis Iswari atas laporan Anda. Dan Indonesia pantas berbangga hati memang saudara. KTT G20 berhasil dilangsungkan hari ini setelah sempat hampir tertunda karena adanya konflik geopolitik. Perang Rusia-Ukraina, ada sejumlah tantangan saat menggelar presidensi G20. Bagaimana Indonesia mengatasi tantangan tersebut? Rekan saya, Dipo Nurbahagia, mewawancari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sejak Group of 20 atau G20 didirikan pada tahun 1999, sejarah mencatat Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang menjadi pemegang presidensi G20 di tahun 2022. Menariknya lagi, presidensi G20 di Indonesia tidak hanya diselenggarakan pada saat pandemi COVID-19 dan juga adanya gejolak ekonomi, tetapi juga bertepatan dengan adanya
turbulensi geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina yang tentu sedikit banyak mempengaruhi sikap dan juga pandangan dari sejumlah negara anggota G20. Membahas lebih lengkap terkait dengan hal ini, saat ini kami sudah bersama dengan Ibu Menteri Luar Negeri, Bu Retno Marsudi. Bu Retno, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama dengan Kompas TV, dan terima kasih kita sudah diterima di Gedung Pancasila. Langsung saja Bu, ini kan G20 tidak terasa sudah setahun lamanya dipimpin oleh Indonesia. Kita tahu juga yang menarik, ada orang-orang yang menyebut bahwa tidak menguntungkan, tetapi di sisi lain juga ini sebuah tantangan bagi Indonesia karena presidensi G20 kali ini berada di tengah turbulensi geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina yang mempengaruhi sikap dan juga pandangan dari negara anggota G20. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, dinamika seperti apa yang sudah terjadi selama kurang lebih 1 tahun presidensi G20 di Indonesia? Terima kasih banyak. Kalau kita bicara dari tantangan pada saat kita mengambil alih keketuaan dari Italia, pada saat itu kan tantangan besar kita adalah pandemi COVID-19. Bukan hanya pandeminya, tetapi bagaimana kita dapat melakukan pemulihan ekonomi secara bersama. Pada saat itu, tema Indonesia yaitu Recover Together, Recover Stronger. Presidensi Indonesia ingin membawa juga suara negara berkembang. Sehingga kalau terjadi pemulihan ekonomi adalah bukan pemulihan ekonomi yang kemudian menciptakan gap yang lebih besar antara negara maju, negara berkembang, tetapi sebuah pemulihan ekonomi yang inklusif. Kemudian Februari, situasinya menjadi sangat berubah karena perang terjadi di Ukraina dan tadi saya sampaikan dampaknya sangat luar biasa. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah geopolitik, tantangan ekonomi dan sebagainya, maka saya dapat sampaikan bahwa ini adalah keketuaan mungkin yang paling sulit yang pernah dijalankan oleh sebuah presidensi. Tapi sekali lagi di tengah tantangan tadi kita ingin ambil manfaatnya saja. Dalam artian kita selalu mencoba untuk menjadi bridge builder, kita memiliki trust dari dunia. Kita akan coba spirit perdamaian, spirit untuk melakukan kerjasama ini terus kita injek di dalam semua perdebatan, diskusi di dalam G20. Ya. Berbicara soal G20, kita tahu fokusnya sedikit banyak ada 3. Yang pertama adalah pembangunan arsitektur kesehatan secara global, kemudian juga transformasi digital, juga transisi energi. Tetapi di sisi lain, seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa menjaga keutuhan, solidaritas dalam G20 itu sendiri nampaknya menjadi pekerjaan rumah yang cukup spesial di tengah presidensi G20 Indonesia. Peran diplomasi Indonesia seperti apa untuk kemudian menjaga soliditas ataupun solidaritas di G20 sendiri, dan bagaimana kemudian strategi yang dilakukan untuk menjaga keutuhan itu? Ya, satu mengenai prioritas. Pada saat kita mengambil alih keketuaan, prioritasnya 3. Tadi disebutkan kesehatan, energi, dan juga digital. Tetapi kemudian di titik Februari pada saat terjadi perang mulai terjadi, kita melihat bahwa dampak yang paling banyak dirasakan oleh dunia adalah mengenai masalah pangan. Ketahanan pangan menjadi isu yang banyak diperdebatkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menutup dan tidak bisa menutup mata tidak membahas isu pangan di dalam G20. Oleh karena itu, di dalam pembahasan KTT nanti akan ada 3 sesi, pangan sudah masuk di dalamnya. Sesi 1 adalah mengenai energi dan pangan, sesi 2 adalah mengenai masalah kesehatan, dan sesi 3 adalah mengenai masalah digital. Nah, itu 1. Kemudian yang mengenai masalah keutuhan. Jadi setelah kita berjalan 1 tahun bersama, jalannya sangat bumpy, at the end saya melihat bahwa kita bersyukur dengan upaya yang sangat maksimal dari Indonesia dan didukung tentunya oleh negara-negara anggota, bahwasanya G20 masih intact, masih utuh, masih dapat bekerja. Itu adalah kalau menurut saya sudah sesuatu sekali. Kemudian yang kedua, ya tadi saya sampaikan bahwa mereka masih terus mencoba untuk memberikan atau ingin terus bekerja sama. Tidak ada satupun pertemuan G20 yang dibatalkan. Tidak ada satupun side event yang dibatalkan. Tidak ada satupun negara yang memutuskan untuk mendisengage secara penuh perdebatan-perdebatan. Jadi ini masih menunjukkan upaya mereka untuk tetap melakukan kerjasama. Apa kira-kira tolak ukur yang kemudian akan digunakan ataupun yang menjadi pijakan bagi pemerintah untuk mengukur sukses atau tidaknya G20 ini sendiri? Sukses. Publik rata-rata mengatakan sukses itu ada 2. 1,
tingkat kehadiran, yang kedua adalah adanya deklarasi. Nah, saya ingin kupas satu persatu. Mengenai tingkat kehadiran, sejauh ini konfirmasi yang kita terima menunjukkan bahwa tingkat kehadiran cukup tinggi, sangat tinggi bahkan. Dan kita jangan lupa, dalam situasi normal pun tidak seluruh KTT G20 itu dihadiri oleh 20 leaders secara utuh. Ada saja 1, 2, bahkan kadang-kadang ada 4, ada 5 yang tidak bisa hadir. Tidak bisa dipersalahkan apa-apa karena beliau-beliau itu memiliki agenda di dalam negeri yang mungkin tidak bisa ditinggalkan pada saat itu. Jadi bisa dibayangkan di tengah situasi normal tidak dapat penuh itu sudah merupakan bukan kebiasaan tapi dapat saja terjadi, apalagi dalam situasi susah seperti ini. Jadi kalau tolak ukurnya adalah tingkat kehadiran, saya tidak khawatir. Yang kedua mengenai deklarasi. Mari kita sekarang lihat yang diperlukan oleh dunia sebenarnya kan substansi dari apapun nanti judul dari dokumen yang dihasilkan oleh G20. Dokumen itu sebenarnya isinya adalah policy guidance, komitmen politik para leaders untuk menggait kerja G20 ke depan. Nah, jadi intinya adalah substansinya. Kita jaga di substansi itu. Sementara mengenai judul, nanti kita diskusikan lagi. Jangan sampai substansinya ini menjadi berkurang. Nomor 3, kita extra mile. Extra mile dalam artian begini, G20 tidak pernah ada sebuah list concrete deliverables, kerjasama yang konkret. Maka kita menegosiasikan satu dokumen terpisah yang kita sebut G20 Action for Strong and Inclusive Recovery, isinya list kerjasama, jumlahnya ratusan, dan itu akan menjadi aneks dari dokumen yang akan dikeluarkan. Dan negosiasi untuk G20 Action ini sudah selesai. Ini dinegosiasikan 8 putaran. Ya, jadi kita optimis, tapi kita sadar betul ada caution juga, agak cautious karena dinamika sangat tinggi dan kita akan gunakan semua aset kepercayaan dunia, aset diplomasi yang kita miliki untuk mencoba menavigasi penyelenggaraan KTT G20 tahun ini. Oke, presidensi G20 di Indonesia ini tetap berjalan dengan sukses dan juga tentu memberikan manfaat tidak hanya bagi Indonesia seperti yang tadi Bu Menlu bilang, tetapi juga bagi dunia. Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Kompas TV. Terima kasih. Ya, Mbak Titis, kalau kita dengar tadi dari Menlu Retno Marsudi mengatakan ada 2 ukur kesuksesan. Satu tingkat kehadiran, kemudian soal nanti keputusan apa yang bisa didapatkan begitu. Yang itu yang tadi kita tunggu sampai besok lah setidaknya. Nah, kalau dari kacamata kita bagaimana Mbak Titis sebagai media melihat perhelatan ini sebagai presidensi G20 pertama kali negara berkembang, dan tadi disampaikan oleh Bu Menlu bahwa ini paling sulit loh, paling sulit di tengah kondisi seperti ini. Apa catatan yang bisa kita berikan? Dari sebenarnya sudah dijelaskan sama Bu Retno Menlu bahwa selama setahun ini memang ada perubahan yang luar biasa, yang awalnya memang pandemi yang menjadi problem utama dan bagaimana menyelesaikannya. Dan kemudian Februari mengalami perubahan yang luar biasa karena memang sangat ada perang. Signifikan dan sangat mengganggu, mulai dari pangan, energi gitu ya. Pangan dan energi ada efeknya seperti itu. Nah, sebetulnya yang kita tunggu adalah sebetulnya benar-benar hasil deklarasi bentuk dokumen apa sih yang kedepannya itu akan dihasilkan G20 dan kemudian menjadi rujukan. Rujukan pekerjaan dari negara-negara yang pemegang 80% dari ekonomi dunia, 75% dari populasi dunia. Nah, ini akan menjadi rujukan sebetulnya. Tapi tadi ditekankan bahwa hasil G20 sekarang ini sepertinya tidak ada komunike atau kesepakatan bersama. Ini memang menjadi catatan sejarah. Tapi ditekankan bahwa itu terkait substansinya. Intinya pemerintah ingin mengatakan bahwa memang jangan-jangan nanti besok itu akan kelihatan bahwa hasilnya memang tidak ada komunike bersama, tidak ada kesepakatan, tapi bentuk dokumennya, name-it-nya apa gitu. Nah, disinilah sebetulnya tantangannya bahwa memang tidak ada sepanjang sejarahnya memang ini tidak ada komunika atau kesepakatan bersama. Tapi substansinya betul seperti yang dibilang Bu Retno, ada banyak substansi yang bisa kita pelajari. Nah, saya sebetulnya dari catatan redaksi sebetulnya ada contoh yang menarik. Ketika G20 tahun 2008,
ketika itu kan memang sebetulnya diadakan oleh Bush ya ketika di Washington, dan itu krisis juga, tapi krisisnya adalah krisis keuangan. Di situ betul tidak ada komunike bersama, tapi melahirkan sebuah tonggak sejarah yang sangat luar biasa yang sampai sekarang itu menjadi terbukti, yakni lahirnya Basel. Basel itu menjadi kunci, salah satu kunci utama bagi sektor keuangan sampai yang sekarang itu tahan terhadap hantaman krisis. Ada sisi permodalan, ada sisi yang kemudian dibawa menjadi sebuah kerja terus bahwa seluruh dunia anggota G20 melakukan itu. Itu adalah catatan sejarah dan kita seharusnya bisa belajar dari situ bahwa ketika krisis keuangan tahun 2008 ada hasil yang bisa disepakati bersama, yakni memperkuat sektor keuangan. Ya benar, meskipun tadi katanya situasi tidak mudah, tapi kita tetap harus ada harapan, ada hasil, meski bukan komunike, karena modal kita juga udah keluar untuk menyelenggarakan ini, kita pengen dampaknya apa ke depan, nanti kita bahas lagi Mbak Titis, jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Ke Kuta kemana Kuta? Kuta? Wah, bukan di Bali? Ya, astaga ya Allah. Taman Mini Indonesia Indah. Kirain di Bali. Ada pemirsa. Selamat datang di Indonesia. Bukan di Bali. Taman Mini. Rencananya itu Taman Mini awalnya nih mau menjamu tamu-tamu G20. Tapi ternyata batal. Tapi kita tetap harus bangga. Kenapa? Karena presidensi G20 tetap dilaksanakan. Akan didatangi oleh semua pemimpin G20, baik fisik maupun secara virtual. Dan ini sudah melalui berbagai macam pertimbangan. Udah sampai sini, kagak liburan, piknik aja dah. Oke, sekarang udah ganti baju. Sekarang kita bahasannya serius sedikit nih soal G20. Di G20 ada 2 jalur yang dibawa. Yang pertama jalur keuangan. Tentunya melibatkan Kementerian Keuangan dan Bank Sentral, serta membawa 6 poin bahasan, termasuk menyangkut sistem keuangan. Dan yang kedua, ini adalah jalur Sherpa, bahasannya di luar keuangan tentunya. Ini bisa soal pariwisata, edukasi, iklim, kesehatan digital, dan masih banyak lagi. Nah, terus Indonesia dapat apa sih dari penyelenggaraan G20 ini? Yang paling konkret adalah efek positifnya guys, karena ada 438 rangkaian kegiatan di 25 kota di Indonesia. Nah, tau gak sih, kontribusi ekonominya ini nggak main-main loh. 7,4 triliun rupiah ini dikeluarkan. Mulai dari mana saja? Hotel, wisata, UMKM, atau bahkan kita tidak merasakan bahwa dengan adanya G20 ini, fasilitas-fasilitas ini semakin bagus. Aspal mulus, infrastruktur dikebut menyambut G20. Ya, Anda masih bersama saya, mahasiswa Tarigan, dan juga wartawan senior konten Mbak Titis Nurdiana. Dan berbicara soal ekonomi, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberi kontribusi positif memulihkan ekonomi global. Seperti apa persisnya peranan Indonesia dalam menekan risiko penurunan ekonomi? Berikut wawancara rekan saya Putri Oktaviani bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Baik, terima kasih Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertanyaan pertama Ibu, dinamika presidensi G20 Indonesia sudah hampir 1 tahun. Forum ini awalnya dibuat untuk kerjasama ekonomi. Namun dalam perkembangannya muncul polarisasi yang tajam. Krisis pangan, krisis energi, bahkan dalam 11 bulan terakhir muncul perbedaan pandangan antar negara anggota. Lantas apa misi yang dibawa Indonesia dalam KTT? Misi Indonesia tentu menjaga agar G20 tetap menjadi forum kerjasama ekonomi global yang utama. Itu tidak mudah karena seperti tadi disebutkan pada saat Indonesia memegang presidensi tahun lalu dan kita mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Itu karena Indonesia ingin mewujudkan pemulihan ekonomi seluruh dunia secara bersama-sama dan lebih kuat. Dari mana? Dari dampak pandemi yang telah memporak-porandakan dunia selama lebih dari 2 tahun. Dan ini tantangannya waktu itu lebih kepada pandemi, yaitu bagaimana akses vaksin, bagaimana kita bisa memberikan dukungan pada negara-negara yang telah
kehilangan space untuk fiskal dan mana kita bisa mensupport pemulihan ekonomi di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang dan negara-negara dengan income rendah. Kemudian muncul masalah geopolitik dalam bentuk perang yang terjadi pada bulan Februari. Kemungkinan terjadinya breakout atau pecahnya G20 itu sangat nyata pada saat awal perang itu. Kita tetap menjaga supaya kerangka kerjasama ini tetap bertahan dan berjalan. Karena Indonesia yakin bahwa forum dan kerjasama ini akan justru makin dibutuhkan pada saat perbedaan makin besar dan ini perlu terus dijembatani. Dan ini bisa muncul dalam bentuk tadi, terjadinya krisis pangan dan energi akibat geopolitik perlu untuk segera selesaikan masalahnya. Tentu kita bersama-sama dengan UN dan banyak negara lain yang berusaha untuk menciptakan apa yang disebut solusi terhadap dampak dari geopolitik terhadap masalah pangan. Energi juga sama dalam hal ini. Kita melihat bahwa energi meningkat secara sangat tajam harganya, terutama pada bulan-bulan Juni, Juli, hingga awal Agustus. Semua negara jelas mengalami dampak yang sangat besar. Hanya sedikit negara yang diuntungkan dalam situasi seperti ini. Nah, ini menimbulkan ancaman kalau kita lihat di negara-negara yang policy space-nya sudah sangat terbatas, mereka bahkan masuk ke krisis seperti Sri Lanka yang kita lihat dan negara-negara lain yang sekarang menjadi pasiennya IMF. Nah, oleh karena itu banyak yang memuji peranan Indonesia yang sangat sabar, telaten, tapi juga tegas dan berwibawa di dalam tetap menjaga spirit kerjasama. Walaupun perbedaan dan juga dalam hal ini ketegangan sangat-sangat tinggi pada saat kita memegang presidensi. Sebetulnya poin apa, Bu, yang paling alot dan menjadi perhatian bagi negara-negara anggota? Lalu seperti apa sikap yang ditunjukkan Indonesia dan bagaimana komitmen dari negara lain? Banyak negara yang melakukan condemnation atau dalam hal ini melihat bahwa penyerangan terhadap Ukraina menyebabkan terjadinya ketegangan dan oleh karena itu territorial integrity dari negara-negara harus tetap dihormati. Karena dengan terjadinya perang, dampak ikutannya luar biasa banyak. Banyak hal yang diupayakan oleh kita untuk mengatakan bahwa pandangan dari berbagai negara valid untuk direpresentasikan di dalam komunike atau deklarasi atau summary dari chairperson dalam hal ini seperti Indonesia. Sedangkan hal-hal lain terutama di level finance minister, Menteri Keuangan dan Bank Sentral, itu banyak hal yang kita itu sebetulnya sepakat dan itu adalah kesepakatan yang sangat-sangat bold ya, sangat tegas dan sangat signifikan yang bisa mendukung penurunan risiko ekonomi global dan kita harapkan bisa membangun langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi global. Ya, kemudian Bu, apa yang perlu publik harus tahu soal perkembangan dari 6 poin dalam jalur keuangan dan bagaimana mentransmisikan 6 poin tersebut dalam negara-negara di G20? Kalau kita bicara 6 poin mengenai pertama exit strategy dan scarring effect, itu tentu sekarang di dalam konteks dinamika terjadinya geopolitik tension, maka bicara tentang exit strategy itu menjadi sesuatu yang harus dilihat di dalam konteks tantangan baru, inflasi yang tinggi, kebijakan moneter yang bahkan kemudian harus tightening secara sangat drastis. Itu sendiri sudah menimbulkan dinamika yang sangat berbeda dari pada saat kita awal bicara tentang exit strategy. Dampaknya ke ekonomi Indonesia seperti apa? Oh, banyak sekali. Kalau inflasi dunia tinggi kemudian tightening monetary sangat tinggi, maka akan menimbulkan dampak terhadap nilai atau cost of fund. Berarti kecenderungan suku bunga yang tinggi, nilai tukar dolar yang menguat, itu akan sangat mempengaruhi banyak operasi dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Scarring effect, saya rasa kita sekarang melihat lebih dengan adanya pemulihan COVID dan banyak sekali masyarakat dunia sudah mulai melakukan aktivitas, maka kegiatan-kegiatan ini bisa memulihkan sektor yang selama ini tertinggal akibat pandemi, seperti tourism, restoran, hotel. Kalau kita bicara tentang financial safety net atau yang kita bicara mengenai bagaimana reformasi di IMF, Bank Dunia dan Regional Development Bank, untuk Indonesia mungkin tidak relevan, tapi untuk banyak negara 60
lebih negara yang menghadapi kondisi keuangan yang sangat-sangat ketat dan bahkan mendekati krisis, itu sangat membantu sekali. Kemudian kita bicara tentang infrastruktur financing, itu juga salah satu yang sangat penting. Relevan untuk Indonesia, relevan untuk bahkan semua negara. Bagaimana semua negara perlu membangun infrastruktur, tapi bagaimana supaya sustainable? Bagaimana supaya bisa mengattract atau menarik dana-dana dari private maupun dari sumber-sumber global untuk bisa mendanai infrastruktur secara sustainable. Banyak negara mungkin tidak seberuntung kita karena mereka menghadapi kekeringan, bahkan kebakaran hutan yang luar biasa sangat dahsyat pada saat mereka menghadapi pandemi. Jadi buat Indonesia juga penting membahas financing, keuangannya dari bagaimana negara bisa mengurangi CO2 ini melalui transisi dari ekonominya menuju ekonomi hijau. Pilar selanjutnya adalah global taxation. Dan di dalam Global Taxation Agreement itu sangat penting. Kita bahkan di Bali ini bulan Juli lalu mengeluarkan Bali Declaration. Itu salah satu komitmen yang maju untuk bagaimana menciptakan momentum kerjasama perekonomian dan perpajakan secara global. Jadi berbagai hal itu sangat penting. Hal yang terakhir adalah fintech atau digital technology. Untuk kita bicara tentang teknologi digital dan juga ekonomi digital di dalam konteks bagaimana menciptakan inklusi dan dari sisi risiko bagaimana financial technology bisa menciptakan risiko seperti kripto yang sekarang ini menjadi sorotan, itu juga dibahas. Jadi berbagai pilar-pilar ini sangat-sangat relevan untuk Indonesia hari ini dan ke depan. Baik, terima kasih Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Semoga sehat selalu dan sukses untuk KTT G20 kita. Ya, itu dia tadi wawancara dengan Menteri Keuangan. Banyak fokus yang ingin diselesaikan. Butir-butirnya begitu Mbak Titis. Tetapi sayangnya semenjak setahun kita menjadi presidensi G20 ternyata belum ada satupun kesepakatan begitu ya. Ya, meski kita masih menunggu besok seperti itu. Nah, apakah kita masih bisa dibilang cukup sukses dengan selama setahun itu sudah banyak bahasan, banyak agenda, side events di acara hari H juga banyak begitu. Tapi apakah kita sudah bisa dibilang sebagai negara yang sukses menjadi presidensi G20? Sukses itu kalau dalam pandangan redaksi kita ya, kita kan misalnya kita melihat bahwa kalau dari sisi kehadiran tadi sebetulnya kan jelas bahwa dari yang awalnya diklaim 20 bisa hadir, kemudian pada tanggal 17 ya tanggal kemarin itu sebelumnya itu kan dibilang bahwa 17 hanya 17 saja yang hadir. Artinya dari persentase oke, gitu. Itu adalah disebut bisa tingkat keberhasilan. Nah, selama setahun penuh seperti dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani dan juga Bu Retno bahwa sesungguhnya memang tidak mudah gitu. Tidak mudah karena memang perubahan luar biasa yang awalnya itu kita mau bersama-sama keluar dari pandemi, kenapa kemudian temanya adalah recover bersama, recover together. Nah, kemudian berubah kan, mengalami perubahan karena ada dinamika geopolitik itu dan efeknya memang luar biasa. Efeknya luar biasa karena efeknya juga bukan cuma pandemi tapi menjadi beralih ke ekonomi, krisis ekonomi. Itu tadi disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ya. Jangan sampai ada tekanan ekonomi yang lebih berat, itulah fungsi kita berkumpul di sini begitu. Nah, sebetulnya dari deklarasi yang muncul sekarang, deklarasi ataupun summary hasil-hasil yang dia hasilkan yang baik itu finance track maupun Sherpa track, sebetulnya akan menjadi lebih efektif jika kita atau G20, negara-negara G20 bisa mendorong ke lembaga-lembaga. Artinya begini, ketika kita ingin menciptakan perdamaian, ingin menciptakan mendorong mengutuk perang Rusia-Ukraina, ya kita arahkan ke PBB, bahwa PBB memang harus berperan secara aktif meskipun sekarang nyalinya PBB menjadi ciut ketika terjadi perang ini. Yang penting forum ini berarti kita jadikan sebagai tempat berkumpul menyamakan persepsi kemana arah kita terkait sikap dengan perang Rusia dan juga Ukraina. Tapi Mbak Titis nanti pasti kita akan membahas lagi soal perang Rusia-Ukraina menjadi momok paling besar begitu ya. Tadi Bu Menkyu juga menyampaikan bahwa kita kan berkumpul banyak negara, kepentingannya beda-beda. Meski judul gedenya sama, misalnya kayak perang Rusia-Ukraina tadi. Tapi bagaimana kita sebagai presidensi
G20 lagi dan lagi memang ini sebuah prestasi ya, negara berkembang pertama menjadi presidensi G20 untuk bisa memberikan keadilan itu. Karena kita bebas bersuara kan di sini sebagai tuan rumah. Bagaimana nanti apa yang disarankan, dibicarakan oleh Indonesia ini juga tentu bisa menolong negara-negara yang sangat membutuhkan, misalnya yang terlibat utang. Sebetulnya sebagai presidensi memiliki peran sentral karena bisa mengkondak istilahnya bahwa kita tahu bahwa banyak negara-negara Indonesia relatif tadi seperti Menkyu bilang bahwa relatif tidak banyak memetik manfaat dari kemudian kesempatan itu. Tapi tetap ada juga yang bisa kita ini. Tapi negara-negara lain justru membutuhkan. Nah, sebagai presidensi, kondak kita lah yang sebetulnya bahwa aneka deklarasi summary atau apapun namanya nanti itu membawa efek ke negara-negara yang memang membutuhkan. Anggota G20 kan tidak advance country, ada negara berkembang, ada poor country. Ada gap di sana. Iya, ada gap yang luar biasa. Nah, ini yang sebetulnya harus dipangkas. Kepentingannya harus disamakan bagaimana negara-negara advance country itu bisa menolong dengan lembaga-lembaga yang tadi kita sebutin, bahwa IMF kemudian berperan nyata terhadap negara-negara yang membutuhkan pendanaan ketika krisis ini terjadi akibat perang. Dan kemudian ada juga bahwa perkembangan dari kesepakatan bersama bahwa kita ini menuju energi bersih. Energi bersih, dan itu juga sebetulnya kan harus dibikin seimbang. Bagaimana nanti kita mengurangi emisi karbon, bagaimana negara berkembang mencoba dipaksa sebetulnya untuk mengurangi emisi karbon, sementara bagaimana negara maju bisa mengakselerasi kepentingannya juga terkait energi hijau. Sebetulnya itu harus, memang sebagai presidensi memang harus yang namanya menjadi kondak gitu, paling aktif untuk menyamakan kepentingan agar semua kepentingan itu bisa terakselerasi di G20. Ya, ini power kita, ini panggung kita. Ya. Jangan kemana-mana dulu saudara, kami masih akan segera kembali. Anda masih bersama saya Masih Tarigan dan Titis Nurdiana, wartawan senior Kontan. Di antara banyak agenda yang dibahas dalam forum pemimpin negara di KTT G20, saudara, ada 13 paragraf kesepakatan yang telah disepakati. Namun masih 2 yang akan dinegosiasikan dalam puncak KTT G20 ini. Berikut wawancara rekan saya Paskalis Iswari bersama Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Presidensi G20 Indonesia sudah bekerja dalam 1 tahun terakhir. Negosiasi terus dilakukan dengan negara-negara anggota yang harapannya bisa membawa arah untuk prospek ekonomi ke depan, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah stabilitas sistem keuangan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bersama saya saat ini. Pak Peri, terima kasih waktunya. Terima kasih. Pertanyaan pertama tentunya adalah 1 tahun Pak bekerja, ada ups, ada downs-nya tentunya, dinamikanya sangat banyak pasti. Tapi di ujung G20 ini Pak, apa kesepakatan ataupun hasil yang signifikan? Kita bersyukur keketuaan Indonesia dalam G20 mencapai banyak kemajuan konkret di dalam memajukan 6 agenda penting dari jalur keuangan. Kita tahu ada 6 agenda penting. 1 adalah bagaimana koordinasi di dalam makroekonomi, normalisasi. Yang kedua, koordinasi dalam penguatan pengawasan di sektor keuangan. Nomor 3 adalah digitalisasi, kerjasama dalam cross border payment dan CBDC. Yang keempat adalah tentu saja berkaitan dengan sustainable finance, green finance, dan kelima adalah mengenai inclusion. Yang keenam adalah international taxation. Kita bersyukur bahwa selama kerja keras kita dari Bapak Presiden, para Menko, Bu Menteri, dan saya, ini betul-betul banyak capaian konkret. Nanti kita bisa diskusikan capaian konkret di tengah tentu saja dinamika politik, ketegangan politik. Ini tidak mudah dalam diplomasi internasional. Kalau mengenai substansi kita lebih bisa mendeliver. Ada di dalam 15 paragraf kemarin dalam pertemuan terakhir Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Washington DC, ada 15 paragraf. 13 paragraf itulah komitmen, deliverable, konkret, action bersama di dalam 6 agenda prioritas.
Ada dua yang memang belum disepakati, yaitu yang akan dibahas di dalam leader ini, yaitu adalah berkaitan dengan global energy and food dan mengenai kesehatan. Bukan masalahnya, sudah tahu semua masalahnya dan bagaimana menyelesaikan, tapi penyebabnya. Karena berkaitan dengan geopolitik. Pak Peri bilang tadi ada 6. Kita juga mungkin terus disebutkan juga di jalur keuangan ini ada 6 prioritas. Ini nantinya aksi nyatanya bentuknya seperti apa sih Pak? Pertama, berkaitan dengan koordinasi kebijakan makroekonomi. Dan ini di sini Indonesia menyampaikan, menyuarakan bagaimana pentingnya koordinasi fiskal dan moneter di dalam mengatasi permasalahan ekonomi ini supaya memitigasi risiko resesi dan tingginya inflasi. Bahwa solusinya harus koordinasi yang erat antara fiskal dan moneter. Fiskal memberikan subsidi supaya dampak harga energi global tidak meningkatkan inflasi, dan moneter pun juga perlu merespon dari sisi moneternya. Kenaikan suku bunga, stabilisasi nilai tukar, maupun yang lain. Tapi dengan koordinasi ini, lihat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tinggi, 5,3% di kuartal 3, inflasinya lebih rendah dari perkiraan 5,7%. Sementara kalau di negara lain itu tidak seperti itu. Ini sudah menjadi komitmen. Tentu saja bagaimana diterapkan di masing-masing negara. Bahkan ini juga menjadi pedoman juga bagi IMF untuk merumuskan kerangka kerja kebijakan yang terintegrasi, terkoordinasi ini. Nomor 2, di dalam sektor keuangan juga sudah ada komitmen untuk penguatan, pengaturan, dan pengawasan istilahnya non-bank financial institution. Sejak krisis global, perbankan kan sudah diperkuat. Regulasinya, pengawasannya. Same activities, same risk, same regulation. Kalau aktivitasnya sama, risikonya sama, regulasinya harus sama. Nomor 3 yang sangat maju adalah kesepakatan untuk kerjasama antar negara di dalam digitalisasi sistem pembayaran. Ini sudah disepakati, bahkan programnya atau program 5 tahun ke depan sudah disepakati. Target-target yang akan dicapai seperti apa. Dan ini melalui Financial Supervisory Board Committee on Payment System. Bahkan mengenai CBDC, Central Bank Digital Currency, juga sudah ada kemajuan mengenai model desainnya seperti apa. Bagaimana ini digunakan untuk financial inclusion, dan bagaimana kerjasama mengenai cross border. Nomor 4 yang juga menjadi kita contohan ke dunia adalah penggunaan digitalisasi untuk inklusi ekonomi dan UMKM. Untuk kaum wanita, kaum muda. Bahwa untuk inklusi ekonomi dan keuangan itu lebih cepat dengan digitalisasi sistem pembayaran. Dan Indonesia sudah melakukan QR Indonesian Standard, fast payment, dan segala macam seperti itu. Yang kelima berkaitan dengan transisi untuk ekonomi hijau dan keuangan berkelanjutan. Itu perlu ada kesepakatan mengenai transisinya. Dari substansi 13 paragraf di dalam chair summary yang kemarin di Washington DC itu udah jauh melebihi ekspektasi kita. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih Pak ini nanti diimplementasikan dan juga diterapkan di kebijakan yang ada di Indonesia gitu untuk memastikan bahwa itu tidak hanya wacana aja, tidak hanya sebatas paragraf begitu Pak? Kita sudah melakukan. Bahkan apa yang kita lakukan di Indonesia kita sampaikan kepada G20. Satu, pentingnya koordinasi yang agenda pertama. Pentingnya koordinasi fiskal dan moneter. Ini kan selama pandemi COVID dan sekarang, bagaimana fiskal moneter sangat-sangat kuat. Ini menjadi suatu pilar, suatu bukti bahwa dengan koordinasi fiskal dan moneter yang sangat-sangat erat, itu inflasi kita rendah, pertumbuhannya bisa tinggi. Selama 3 tahun ini kan defisit fiskal melebihi 3%. Termasuk untuk bantuan sosial, termasuk subsidi BBM untuk yang kaum bawah. Dengan seperti itu kan inflasi kita lebih rendah. Coba bandingkan, kita 5,7%. Inggris berapa? 9%. Amerika berapa? Sudah lebih tinggi dari 8%. Ini kita sudah lakukan. Dan ini kenapa kemudian di dalam kesepakatan G20,
penguatan koordinasi fiskal moneter itu menjadi konkret, menjadi komitmen di masing-masing negara. Yang ketiga tadi, mengenai cross border payment. Kita memberikan contoh, tidak hanya Indonesia yang digitalisasi sistem pembayaran sangat-sangat cepat dan menyelamatkan kita, ekonomi kita selama pandemi. Coba bayangkan, Mbak Paskalis, selama COVID, kalau tidak QR Indonesia Standard, tidak ada fast payment. Yeah. Bagaimana kita bisa bertransaksi? Semoga Bapak Presiden ini kita doakan 2 hari ini dalam G20 leaders bisa memberikan solusi-solusi global untuk masalah-masalah apakah yang pertama energi dan pangan, yang kedua adalah mengenai kesehatan, tapi agenda ketiga digital transformation kita banyak capaiannya. Terima kasih banyak Terima Pak kasih Peri. Pak Paskalis. Terima kasih. Sehat selalu Pak Peri. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau pesan dari Gubernur Bank Indonesia memang tampak optimis, tapi sama-sama tahu bahwa sama-sama menanti lebih tepatnya keputusan apa yang dihasilkan sebagai presidensi G20. Tadi kalau kita lihat ini Pak Peri menekankan soal digitalisasi juga ya, soal CBDC yang katanya sudah ada perkembangan. Oke. Lantas kalau dari pandangan redaksional, kalau kita simpulkan yang disiapkan oleh Pak Peri tadi sebagai penjaga nilai tukar rupiah dan juga inflasi begitu, apakah sudah cukup maksimal selama ini untuk menyatakan perannya dalam pertemuan di G20 selama setahun ini? Setahun penuh ya, setahun penuh akhirnya gitu, nanti besok itu akan menjadi penutupan dan kemudian akan berlanjut ke India. India akan memiliki PR yang sangat luar biasa besarnya ketika menerima presidensi G20 setelah Indonesia. Nah, dari kesimpulan yang tadi baik itu Bu Retno dan Bu Sri Mulyani dan kemudian Pak Gubernur BI, sebetulnya persoalannya sebenarnya clear lah, clear bahwa ekonomi menghadapi tantangan, kebijakan yang dilakukan negara maju terkait suku bunga dan inflasi dan juga itu akan berpengaruh ke nilai tukar dan dampaknya kan sebenarnya jelas bahwa saat nilai tukar tidak stabil maka kita akan terpapar baik itu impor maupun ekspornya. Yang impor pasti akan mengalami kenaikan atau eskalasi. Nah ini yang kemudian harus dijaga. Begitu juga dengan inflasi. Kalau di Amerika inflasinya tinggi dan kemudian kemarin ada data yang agak lumayan karena inflasinya di bawah ekspektasi. Nah ini sebetulnya kabar baik tapi memang belum bisa membuat keyakinan bahwa tantangan ke depan itu akan lebih mudah. Nah persoalannya bukan cuma di Indonesia, karena G20 pun semuanya negara-negara anggota G20, terutama negara berkembang dan negara yang di bawahnya itu akan menjadi tantangan untuk inflasi, kemudian krisis pangan dan krisis energi. Ini akan menjadi persoalan bersama karena lagi-lagi bahwa kita itu tidak bisa pulih sendiri sebetulnya. Kalau mau pulih harus ada kolaborasi. Iya, kalau mau pulih harus bersama-sama. Nah, sementara kita memang sekarang dihadapkan pada persoalan yang sulit dipecahkan. Masing-masing punya egonya ya. Iya, negara maju misalnya kita bisa melihat bagaimana perseteruan antara Amerika dan Cina atas dominasi terhadap ekonomi dunia. Kemudian kita jelas bahwa perang Rusia-Ukraina itu akan menyebabkan krisis energi dan kemudian menyebabkan inflasi tinggi dan banyak sekali efek turunannya. Nah ini jelas menjadi tantangan. Nah sebetulnya kalau kita melihat kalau kita mau mengkritisi bahwa yang G20 ini tadi di awal bahwa apakah sukses atau tidak, kalau tingkat kehadirannya iya, karena kan tinggi ya tingkat kehadirannya gitu. Nah, karena tidak menghasilkan kesepakatan. Betul bahwa selama ini kita tahu bahwa namanya G20 itu non-binding, artinya tidak mengikat satu sama yang lainnya. Tapi deklarasi-deklarasi yang dihasilkan atau apapun namanya besok itu akan menjadi tonggak sejarah bahwa ini loh sebetulnya. Betul kemarin ada pandemic fund itu akan menjadi sangat efektif jika kemudian anggota sepakat untuk menyerahkan pandemic fund itu dalam sebuah lembaga yang memang formal. Kita punya WHO, kita punya yang menangani kesehatan dunia. Intinya ini bagaimana pandemic fund itu bisa dimanfaatkan secara bersama-sama anggota G20. Belum kita ngomongin soal energi juga kan, bahwa energi yang hijau itu ada duit banyak, bagaimana memanfaatkannya itu bisa menjadi salah satu tonggak sejarah bahwa ini memang banyak kesepakatan, banyak deal-deal
yang luar biasa dihasilkan, yang tadi Bu Retno bilang akan menjadi apendik dari hasil deklarasi. Yang terpenting adalah bagaimana ini direalisasikan dan Indonesia bisa memetik manfaat dari G20. Entah ekonominya, entah transisi energi hijaunya, atau pandemic fund-nya. Gitu. Ya, tidak hanya terdaftar pernah jadi presidensi, tapi ada catatannya, ada hasil begitu. Terima kasih Mbak Titis Nurdiana Watan Sunarkontan yang telah bergabung di Business Talk. Terima kasih Mbak Titis. Terima kasih. Dan jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali. Menjadi presidensi G20 adalah sebuah kebanggaan untuk Indonesia. Tapi yang paling penting kita akan tunggu nanti solusi ataupun putusan dari berkumpulnya sejumlah negara yang menyumbang 80% terhadap PDB dunia. Saya masih Targan undur diri. Sampai jumpa. Selasa depan.